itu pecah, mengalami perubahan, tapi kalau dislokasi pergeseran dari lokasi A ke B ke C. Nah itu akibat tadi air tanah yang bergerak terus di tanah itu bergerak ya, semacam hidup. Apalagi di daerah-daerah kontur yang berupa pegunungan, lembah, lereng dan sebagainya. Nah, kalau kita di Jakarta hampir rata-rata dataran kan, tidak lebih dari 10 atau 15 meter dari permukaan laut. Tapi kalau kita berada di puncak sana atau Cipanas itu sudah semakin banyak pergeseran dislokasi dan disintegrasi batuan. Nah itu sangat ditentukan oleh kontur lahan, kemiringan-kemiringan lahan itu. Maka di daerah puncak tidak boleh membangun rumah lagi atau villa-villa lagi, akan merusak lapisan tanah. Itu dibuat peraturan perda di setempat ya kan, supaya tidak terjadi kerusakan tanah di daerah puncak. Kalau dia longsor terus, lengser terus, ya terjadi dislokasi, nanti akibatnya banjir, Ciliwung meluap. Yang kebagian kebanjiran tetap Jakarta, padahal itu sudah puluhan tahun sebelum merdeka oleh Belanda sudah diperhitungkan, tapi Belanda tidak memperhitungkan bahwa jumlah penduduk DKI dulu hanya 1 juta mungkin. Nah, sekarang udah meningkat berapa kali lipat, udah 15 jutaan kan. Nah ini tadi satu proses evolusi ya. Evolusi manusia akan menimbulkan perubahan, dislokasi dan disintegrasi batuan ya, atau dislokasi dan disintegrasi lapisan tanah. Silakan, ada lagi yang mau tanya? Ya. Kenapa Pak di daerah Padalarang tuh kan banyak batuan itu ya Pak, dalam Padalarang tuh ketika di ke Nukama manusia itu Pak, si batuan meskipun diguyur hujan begitu deras, tapi kenapa batunya bisa kering ya Pak dalam? Oh iya, daerah Padalarang itu daerah Ya, karst, daerah karst kapur. Ya, jadi banyak endapan kapur CaCO3, kalsium karbonat. Jadi begitu hujan, becek sebentar tapi diserap dia. Akhirnya air adanya di bawah tanah. Sungai-sungai, gua-gua di bawah tanah tuh banyak airnya. Berarti di atas nggak kebagian air kan, makanya kita mengolah menggunakan tanaman jarak dan sebagainya untuk membentuk tanah dulu, humidifikasi. Kayak Gunung Kidul dan sebagainya, Bukit Barisan tuh semua tersusun dari kalsium karbonat. Nah kalsium karbonat ini kalau terlalu tinggi asam kan, makanya harus diarahkan menuju ke netra atau sedikit bersifat basa. Nah rata-rata kita di Jawa Barat ini asam tanahnya 5-6 pH-nya. Maka harus kita olah dulu tanah tadi supaya mendekati 7. Kalau terlalu asam di pegunungan-pegunungan itu juga tidak subur, jadi tanaman cepat layu walaupun air cukup ataupun kelembaban tinggi. Itu nanti dalam ilmu tanah nanti akan diuraikan lagi masing-masing tekstur tanah. Berarti pengaruh dong Pak populasi vegetasi di situ, karena saya lihat jarang banget itu Pak petani orang-orang itu nanam sayur gitu, nanam padi gitu. Nah itu Banget ya, Pak. karena kapur, tanahnya kapur, jadi sulit sekali ditembus oleh akar-akar tanaman semusim, paling tanaman menahun ya, atau tanaman-tanaman yang banyak menghasilkan nitrifikasi dan denitrifikasi. Jagung, kacang itu dulu pertama kali. Nah nanti lapukan-lapukan itu akan membentuk lapisan tanah atau topsoil. Seperti kayak di Gunung Kidul semua kapur semua, banyak mengandung CaCO3. Nah kalsium karbonat ini meresap ya, jadi air yang datang hujan ataupun air di permukaan akan cepat diabsorpsi atau diserap ke lapisan induk. Tapi kalau kita lihat di lapisan induk di gua-gua Padalarang itu kan banyak gua-gua kapur toh. Nah itu banyak stalaktit stalagmit dalam gua-gua itu. Nah itu air turun ke bawah, di atas nggak ada air, jadi sulit untuk sistem pertanian. Gak usah jauh-jauh lah jonggol. Jonggol itu kaolin. Kaolin itu struktur tanahnya tersusun dari cyanophyce, ganggang biru yang sudah tersedimentasi jutaan tahun. Jadi kalau hujan
deres becek, tapi beberapa menit aja udah hilang. Nanti panas sedikit udah retak-retak tanahnya. Jadi ngolahnya cukup sulit. 1 x 1 meter bisa ditanami coklat atau kopi, itu pun membutuhkan biaya yang cukup besar harganya, cukup mahal. Nah, kaolin ya, lapisan kaolin nanti dalam ilmu tanah akan dipelajari jenis-jenis batuan tadi. Jelas tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan?